Ini memang peran moms and dads zaman now itu memang luar biasa. Satu, harus berdamai dengan situasi ini. Dua, harus lebih melek gadget, teknologi, karena anak-anak pasti lebih tahu ya. Ketiga, yaitu era generasi anak-anak kecil zaman sekarang itu sudah berbeda. Mereka lebih kritis, lebih banyak nanya soal. Nah, ini pertanyaannya gimana kalau misalkan si anak-anaknya sudah paham, tapi justru orang tuanya nih yang parno, takut gitu. Jadi mau ngasih tahu juga dianya takut, mau keluar juga dianya takut. Sementara anaknya udah santai-santai aja. Nah ini gimana nih orang tua kayak ini? Berarti orang tuanya yang harus memperbaiki, bukan apa-apa. Karena gini, anak itu kan mendengar, melihat, kemudian dia meniru, dia mempola. Jadi kenapa ada anak yang penakut? Jangan-jangan tanpa sadar kita yang menciptakan dia jadi penakut. Kenapa ada anak pemarah? Jangan-jangan kita yang menciptakan dia jadi pemarah. Kan tadi dibilang sama Mas Taufik tuh bahwa ada anak yang sebenarnya santai aja. Iya, pertanyaannya Mas, kalau anak ini santai tapi orang tua yang selalu parno, pada akhirnya dia terinfluence untuk parno juga. Ah, gitu. Karena dia melihat. Itu. Nah, itu dia, makanya hati-hati karena pola asuh itu selain apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian dia mengcopy. Makanya suka ada bilang kan kalau bercanda atau kalau gimana, ini bapaknya banget nih kelakuannya nih gitu. Atau ini mamanya banget nih kelakuannya sifatnya. Iya, karena dia memang memola, dia mengcopy apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kalau yang ini kan tadi dilihat Pak Sobat 7, moms and dads, para peserta ini kebanyakan kayaknya imbang nih moms sama dads. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Intan atau secara psikologi, yang paling baik, yang paling masuk untuk memberikan edukasi kepada anak, yang paling didengar itu moms atau dads? Nah, ini seolah-olah aku bikin kubu ya. Bikin kubu, enggak. Ini sih secara teori aja saja. Dua-duanya bisa, cuman biasanya kalau mamah itu lebih pendekatannya beda ya. Yes, lebih ngayomin, ya kan. Mama itu lebih kenapa sih sayang gitu. Mama tuh bisa kayak gitu kan. Ya dong, pakai maskernya ya gitu. Kalau papa dia lebih yang aturannya lebih tegas. Makanya kenapa anak kalau misalnya punya salah, ya kan, lebih nyaman ngaduan dulu ke mama. Tapi ada juga yang ngaduan dulu ke papa, ada juga ya. Tapi maksudnya sebagian besar banyak yang lebih seneng ke mama dulu karena tahu kalau papa lebih nggak bisa dinego. Biasanya kayak gitu kan. Yeah. Tapi ada juga yang lebih seneng ke papa. Jadi kenapa sih ada orang tua favorit gitu kan? Lebih seneng mama atau papa, ya kan? Biasanya cari deh yang paling humble siapa, yang paling nggak bawel atau banyak perintah siapa, biasanya dia menjadi favorit. Beneran gitu. Mama emang bawel karena secara otaknya perempuan dan laki-laki beda kemampuan bahasanya gitu kan. Jadi emang wajar kalau perempuan mau ngomong lihat kucing lompat aja, kalau laki-laki kan simple, ada kucing tuh loncat gitu. Kalau perempuan nggak bisa gini. Tadi ya pas aku buka pintu ya, tadi seperti tiba-tiba tuh si empus loncat gitu. Padahal meaningnya sama, mau ngomong kucing loncat gitu. Tapi kemana-mana dulu gitu ya. Iya, tapi kan memang kemampuan otak perempuan dan laki-laki beda pada saat pengeluaran kosakata bahasa. Nah artinya nggak apa-apa mama memang banyak omong segala macam, tapi jangan dibarengi dengan tendensi nada tinggi. Yang amarah. Kalau bawel memang sudah alaminya perempuan, banyak kata-kata. Tapi ada yang bawelnya, ayo dong nak makan atau ada gitu. Tapi ada yang gini, makan nggak? Kalau nggak makan awas ya. Tahu nggak, mama tuh udah masak ya, udah capek terus kamu nggak mau makan. Beda ya. Sama bawel. Itu golongan mama barbar ya. Tapi ada yang kayak gitu. Dan maksudnya artinya nggak apa-apa kita tetap. Namanya perempuan pasti akan lebih banyak kata-kata yang keluar, tapi jangan dibarengi dengan intonasi. Nah ini karena komunikasi itu ada intonasi, ya nggak Mas? Kan pasti public speaking tahu ya? Iya tahu, betul. Jadi ketika intonasi kita salah, maknanya sama, diterimanya berbeda. Dan betul sekali. Anak itu nyimpen loh. Beda kalau misalnya sama orang lain mungkin anak lebih berani ngomong, tapi kalau sama orang tua dia kan ada yang dia nggak berani gitu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ke orang tuanya. Nah ini lebih bahaya lagi, PR-nya lebih panjang lagi nanti ke depan. Nah gitu. Nah ini nih Mas, aku lanjut lagi ya. Ya oke. Nah kenapa sih tadi harus diterapkan kebiasaan tadi itu harus menjadi pemahaman? Karena ini loh Mas, jadi buat moms and dad, ini slide-nya berubah kan ya? Ya berubah. Berubah ya. Oke. New normal itu
Moms and Dad, itu apakah sudah back to normal? Nah, jawabannya belum. belum. Jadi jangan euforia dulu Moms and Dad, walaupun mall udah dibuka, semua udah public area dibuka dengan protapnya masing-masing, tapi perlu kita pahami new normal itu adalah kita kembali beraktivitas namun kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Itu harus masuk dulu. Jadi jangan langsung euforia, wah mall udah buka, ini udah buka, itu udah buka, udah ayo kita jalan-jalan. Enggak juga kayak gitu, karena virus COVID-nya belum pergi. Gitu. Dikatakan normal kalau vaksinnya sudah ketemu atau virusnya sudah hilang gitu kan. Nah, jadi ini harus masuk dulu nih. Jadi makanya kenapa kok sekarang kayaknya agak ribet? Ya karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi langkah kebiasaan tadi itu, Moms and Dad, itu sudah harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sudah menjadi habit kita yang baru. Jadi kita mengubah pola nih. Pola hidup yang lama, kita rubah ke pola hidup yang baru yang cocok dengan new normal. Dan jangan bilang repot karena manusia basicnya adalah manusia yang mudah beradaptasi. Betul. Pemahaman ini yang harus nyangkut dulu nih di kita nih. Jadi jangan seolah-olah back to normal, new normal terus kita nganggap back to normal. Enggak, ini belum back to normal. Gitu. Dan dukungan positif dari orang tua ini penting. Orang tua jangan sering-sering mengucapkan kata-kata negatif. Jangan sering keluar rumah, nanti ini, nanti itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu ya. Yes. Karena tahu nggak, ternyata banyak kata jangan itu bisa mematikan potensi anak kita juga. Jadi kadang-kadang dengan ketidaktahuan orang tua, itulah yang membuat kita akhirnya justru mematikan potensi yang anak kita punya. Jadi lebih baik gimana dong menjelaskannya? Jadi gini, kalau kan ada beberapa psikolog yang bilang katanya nggak boleh ngomong jangan, ada yang bilang boleh gitu kan ya. Kalau aku lebih ke arah yang ngambil jalan tengah. Misalnya anak kita lompat-lompat di meja gitu ya, lompat dari meja ke meja atau di kasur gitu. Nah, kalau aku bilang yang nggak boleh itu kalau berhenti, misalnya gini, jangan lompat-lompat ya, awas ya, nggak boleh ya, selesai. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dilanjutkan, jangan lompat-lompat ya nak ya. Kalau jatuh gimana? Nanti kan kamu sakit. Jadi tujukan adalah kenapa kita nggak boleh dia melakukan itu, karena tujuannya buat dia juga. Jadi selesaikan. Message melarangnya itu harus sampai. Jangan sampai di jangan aja. Karena kebanyakan jangan, akhirnya anak merasa bahwa banyak aturan di rumah, akhirnya dia malas ngapa-ngapain. Akhirnya enggak, emang aku nggak bisa. Kan kata mama aku nggak boleh. Kan kata papa emang. Jadi akhirnya dia mematikan potensi diri dia sendiri. Padahal mungkin potensinya banyak. Ya betul. Gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting nih, Mas. Kita harus membatasi tontonan. Kayaknya ini bukan cuma buat anak-anak, tapi buat kita juga ya. Tontonan berita negatif ini sangat mempengaruhi kepada psikis kita. Bisa ditahukan sekarang kita nggak nonton TV pun kayaknya gadget ada di tangan 24 jam ya, kita bisa mau cari berita apa aja bisa. Ada semuanya. Benar, tapi pertanyaannya apakah berita yang kita baca itu valid nggak sumbernya? Nah, ahlinya bukan gitu. Jangan-jangan yang kita serap dan kita yakini satu kebenaran ternyata bukan kebenaran, hanya hoax aja gitu kan. Kenapa saya bilang saya concern di sini? Kalau social distancing atau physical distancing, kita bisa tahan diri kita. Kayak saya dari rumah nih, saya di rumah kan, terhalang tembok segala macam ya, gitu kan. Tapi begitu misalnya saya baca berita di handphone ini, beritanya ada negatif, kemudian saya masuk ke dalam alam bawah sadar saya, kepikiran sama saya, maka saya bisa psikosomatis. Psikosomatis itu adalah penyakit fisik yang disebabkan pikiran berlebih. Contoh simpelnya gini, misalnya kita mau nge-MC ya, kalau Mas Taufik mah udah biasa kali kalau nge-MC. Cuman kalau buat yang baru-baru gitu kan, nge-MC atau mau ngomong depan umum, ada nggak rasa sakit perut, keringet dingin, gemeteran gitu kan? Itu psikosomatis ringan. Kenapa saya bilang ringan? Karena begitu selesai tampil, selesai, hilang gejalanya. Oh ya. Itu karena sebenarnya kita nggak sakit, kita keringet dingin bukan karena kita ada masalah dengan jantung, bukan. Tapi kita yang overthinking, merasakan bahwa di depan tuh nggak enak apa segala, maka timbullah gejala-gejala fisik. Nah, masalahnya menjadi parah kalau kita menginterven penyakit masuk ke dalam diri kita dengan apa? Pikiran-pikiran negatif, ketakutan berlebih. Makanya aku suka saranin gini, Moms and Dad, kalau ada WhatsApp group,
jangan semuanya dibaca. Gitu kan? Ya enggak. Jadi kita harus bisa memapping. Oh, grup ini mah isinya cuma tukang repost sama forward doang nih gitu. Nah, itu dia. Ya kan? Ini mah malam aja dibacanya lah. Yang penting atau di chat langsung. Jangan live grup, nanti silaturahmi putus loh. Iya, tapi yang paling bahaya justru sebenarnya WhatsApp grup keluarga. Iya benar. Ada yang kerjanya ngirim data terus gitu ya. Iya, om, tante, wah semuanya sudah punya pikiran. Tapi itulah dinamikanya kita sebagai orang tua ya. Yes. Gimana kita menyaring informasi-informasi itu dan bisa disampaikan kepada anak justru sebenarnya. Benar banget. Nah jadi kalau aku lebih ya, Mas. Ya. Jadi kalau aku lebih kayak orang tua itu harus membatasi berita negatif. Ya kan, berita negatif itu tidak hanya di TV loh, sosial media, betul. Ya kan, WhatsApp grup itu semua banyak banget hal-hal negatif bisa masuk kita. Nah, kalau kita aja membatasi, apalagi anak kita. Makanya kenapa pentingnya didampingi anak ketika sedang main gadget. Tadi kan kita sudah membekali anak kita dengan segala macam informasi yang baik. Yes. Terus dengan protokol kesehatan, semua alat pelindung diri. Nah, ketika masuk sekolah atau mungkin dia keluar, misalkan, kita tidak mendampingi, bagaimana kita bisa mempercayai anak kita mengikuti apa yang sudah kita ajarkan di rumah? Iya, ini balik lagi konsep dari rumah, seberapa konsep itu bisa diterima anak. Ya kan? Karena benar salah itu diajarkannya di rumah. Nah, nanti pada saat keputusan di luar, itu udah tinggal anak nih. Kalau konsepnya masuk dari orang tua, maka anak bisa memutuskan enggak. Tapi kalau konsepnya nggak masuk atau bahkan anak nggak diajarkan, ada yang kayak gitu kan, orang tua misalnya karena sibuk jadi nggak mengajarkan anak konsep benar dan salah. Nah, akhirnya anak nggak punya barrier atau pembatas mana benar mana salah. Balik lagi, kalau memang sudah di luar dari kondisi jangkauan kita atau di sekolah, tentu kalau anak-anaknya masih kecil, Mas, ini agak sulit kalau anak langsung tahu bedanya benar atau salah. Karena namanya juga mereka masih di usia dini ya. Tetapi kerjasama dari kita dan orang tua dengan guru atau terutama wali kelas. Dengan wali kelas itu jangan pernah putus komunikasi. Tapi juga jangan ada kayak gini, kadang-kadang ada orang tua yang gini, Mas. Sekolah anak di sekolah yang bagus, ya kan? Kemudian ya udah taruh aja ke sekolahnya dengan harapan begitu pulang anak udah jadi generasi terbaik, yang nggak bisa juga. Ya kan, ada yang kayak gitu kan, misalnya kalau anaknya banyak. Nah, padahal jangan salah, pendidikan itu di rumah dan di sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah atau di rumah itu nggak sinkron. Jadi harus sinkron antara apa yang diberikan di sekolah sama yang di rumah. Kalau buat anak-anak usia dini. Jadi jangan dilepas begitu saja gitu ya? Iya, belum bisa.